Perkenalkan, nama saya Tantri Rahmi dengan akhiran NIM 086. Di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan soal menggunakan software RStudio dan Minitab. Untuk yang pertama ini, soal yang pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan software RStudio. Saya sudah membuat codingan sebelumnya, maka di sini saya langsung tempel. Untuk soal yang nomor 1 itu termasuk ke dalam distribusi Weibull. Kenapa? Karena di soal itu kita diminta untuk menghitung peluang waktu hidup tanaman sebelum rusak. Nah, untuk alfanya di sini kita masukkan 2,5 dan betanya 10. Nah, untuk T ini karena di soal itu ditanyakan probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu, maka T-nya itu 14. Untuk S ini kita masukkan 6 karena syaratnya tanaman itu sudah hidup selama 6 minggu. Kemudian selanjutnya kita masukkan sintaks EXP dengan rumus T dibagi beta pangkat alfa. Nah, rumus ini digunakan untuk dapetin peluang dari tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi sintaks EXP untuk S dibagi beta pangkat alfa. Nah, rumus ini digunakan untuk dapatnya probabilitas dari tanaman yang sudah hidup selama 6 minggu. Selanjutnya kita cari probabilitas bahwa tanaman bisa bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat tanaman sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Untuk mencari nilai probabilitas tersebut, kita bagi peluang yang 14 minggu dengan peluang yang 6 minggu tersebut. Selanjutnya kita running. Dan didapatkan hasilnya yaitu 0,129964 atau sekitar 12,9% untuk peluangnya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sini jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambdanya yaitu 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang. Selain itu, berapa peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam distribusi Poisson karena di soal ini kita diminta untuk menghitung jumlah kejadian acak dalam waktu tertentu. Yang pertama, kita masukkan lambda 2 jam untuk 12 pengunjung. Di sini di soal nomor 2 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ditanyakan peluang jumlah pengunjung selama periode antara 10 dan 15 orang. Yang kedua, yaitu peluang tidak lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita masukkan sintaks PPOIS, lalu masukkan nilai yang paling besar yaitu 15 dan masukkan lambda 2 jamnya. Kemudian dikurangi dengan PPOIS 9. Nah, 9 di sini karena range-nya itu antara 10 sampai 15. Kemudian masukkan lambda 2 jamnya. Lalu kita running untuk melihat hasil peluangnya. Nah, di sini didapatkan hasilnya untuk peluang jumlah pengunjung selama periode antara 10 dan 15 itu adalah 0,602 atau sekitar 60,2%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, itu pertama kita masukkan X-nya lebih kecil sama dengan 5 karena dimintanya tidak lebih dari 5 dalam 1 jam. Lalu untuk lambdanya itu 6 karena 2 jamnya itu 12, jadi untuk 1 jam itu adalah 6. Kemudian masukkan sintaks PPOIS 5 dan lambdanya untuk dapetin berapa peluangnya. Lalu di sini kita running dan didapatkan hasilnya untuk peluang yang tidak lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam itu adalah 0,445 atau sekitar 44,5%. Selanjutnya untuk soal nomor 3, proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan betanya sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuartil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Soal nomor 3 itu kan distribusi beta.
kita masukkan alfanya itu sama dengan 3 dan betanya 7. Di soal nomor 3 ini ada dua pertanyaan juga. Yang pertama itu peluang bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Dan pertanyaan yang kedua itu nilai kuartil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, kita cari peluang dengan masukkan sintaks P beta 0,5. 0,5 ini karena nilai yang terbesarnya kita carinya di 50% dan masukkan alfa beta. Kemudian sintaks yang kedua P beta 0,2 karena 20%. Lalu masukkan alfa dan betanya. Maka di sini probabilitasnya yaitu 0,5, peluang 0,5 dikurangi peluang 0,2. Lalu kita running untuk melihat hasilnya. Didapatkan hasil peluang antara 20% dan 50% adalah 0,648 atau sekitar 64,8%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mencari nilai kuartil ke-75. Kita tinggal masukkan sintaks Q beta 0,75 lalu masukkan alfa beta. Setelah itu kita langsung running untuk melihat hasilnya dan didapatkan hasilnya sebesar 0,39 atau 39%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan software Minitab. Untuk soal nomor 1 itu distribusi Weibull, maka kita di sini klik yang lalu klik yang probabilitas distribution untuk yang Weibull. Untuk shape parameternya sudah diketahui yaitu 2,5, lalu untuk scale-nya itu 10. Selanjutnya di sini kita klik yang input konstan. Input konstannya itu pertama kita cari dulu untuk peluang yang 14 minggu. Untuk peluang yang 14 minggu itu hasilnya sebesar 0,901638 atau sekitar 90,1%. Selanjutnya kita cari lagi untuk peluang yang 6 minggu. Untuk input konstannya di sini 6 karena cari peluang yang 6 minggunya. Nah, didapatkanlah hasilnya 0,243350. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1 dikurangi peluang yang 14 minggu dibagi dengan 1 dikurangi peluang yang 6 minggu. Di sini yaitu 1 dikurangi 0,901638 dibagi 1 dikurangi 0,243350. Hasilnya itu sebesar 0,129 atau sekitar 12,9%. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena di soalnya itu disebutkan lebih dari 14 minggu. Maka di sini kita menggunakan 1 dikurangi peluang yang didapat. Nah, nilai 12,9% ini sama dengan seperti kita menggunakan software sebelumnya yaitu di RStudio. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 itu, untuk pertanyaan yang pertama kita diminta untuk mencari peluang selama periode antara 10 dan 15. Karena soal nomor 2 itu termasuk dalam distribusi Poisson, maka di sini kita klik yang Poisson. Kita masukkan nilai meannya itu 12 karena nilai lambdanya 12. Lalu untuk input konstannya kita cari yang 15 dulu karena ini nilai yang terbesarnya. Lalu klik OK. Nah, didapatkan hasil peluangnya itu sebesar 0,84416. Kemudian di sini kita cari lagi untuk peluang 9-nya. Karena 9 ini merupakan range antara 10 sampai 15. Nah, di sini didapatkan 0,242392. Untuk mencari peluang antara 10 dan 15, kita kurangi peluang yang 9 dengan peluang yang 15. Di sini 1 dikurangi 0,242392 ini dari peluang yang 9, kemudian dikurangi 1 kurangi 0,844416 ini dari peluang yang 15. Hasilnya itu sebesar 0,602 atau sekitar 60,2%. Hasil ini juga sama dengan software yang sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua di soal nomor 2 ini, klik lagi yang Poisson, lalu di sini untuk meannya itu kita masukkan 6 karena 2 jam itu untuk 12, maka kalau untuk 1 jam itu berarti 6. Lalu di sini untuk input konstannya kita masukkan 5 karena dimintanya itu tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Selanjutnya kita klik OK.
dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,445680 atau sekitar 44,5%. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3 itu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mencari peluang proporsi antara 20% dan 50%. Di sini kita klik yang beta karena kita menggunakan distribusi beta. Untuk parameter shape yang pertama itu kita masukkan 3 dan yang keduanya yaitu 7. Nah, di sini untuk input konstannya kita cari peluang yang 20% terlebih dahulu. Maka di sini 0,2 lalu klik OK. Nah, untuk nilai peluangnya itu sebesar 0,261802. Selanjutnya kita cari yang 50%-nya. Lalu klik OK. Nah, di sini didapatkan yaitu sebesar 0,910156. Setelah itu kita cari peluangnya dengan menggunakan rumus 1 dikurangi peluang yang 20% yaitu 0,261802 dikurangi dengan 1 dikurangi peluang yang 50% yaitu 0,910156. Hasilnya itu sebesar 0,648 atau sekitar 64,8%. Nilai ini juga sama dengan nilai yang menggunakan software sebelumnya yaitu RStudio. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk mencari kuartil yang ke-75. Yang pertama di sini kita klik yang beta, lalu untuk input konstannya kita masukkan 0,75 karena kuartil yang ke-75. Nah, karena kita di sini diminta untuk mencari nilai kuartil, maka di sini kita klik yang inverse cumulative probability. Lalu klik OK. Dan didapatkan hasilnya sebesar 0,390541 atau sekitar 39%.